Pernah nggak sih kamu mikir, hidup bisa berubah cuma gara-gara satu keputusan hukum? Di film ini, yang dipertaruhkan bukan cuma benar atau salah, tapi nasib seseorang. Dan jujur aja, ceritanya nggak asing buat kita di Indonesia. Kita pernah punya kasus Sengkon dan Karta, orang di penjara bertahun-tahun, ternyata salah tangkap. Jadi kadang hukum itu bukan soal bukti paling kuat, tapi siapa yang paling cepat disalahin. Dan inilah ceritanya. Dimulai dari Hyunwoo, seorang remaja yang lagi naik motor sambil ditelepon ibunya disuruh cepat pulang. Nah, di tengah jalan dia kehilangan fokus karena sempat menyalakan rokok saat berkendara. Tiba-tiba muncul seorang pria di depannya. Hyunwoo refleks menghindar, motornya oleng, dan dia pun jatuh. Sementara itu, pria tersebut langsung pergi begitu saja. Yang bikin situasinya makin aneh, nggak jauh dari lokasi itu, seorang supir taksi ditemukan meninggal. Nggak jelas apakah ada hubungannya dengan pria tadi atau tidak. Dan karena saat itu cuma Hyunwoo satu-satunya orang yang ada di sana, akhirnya dia pun jadi saksi dan harus menceritakan semua kejadian tersebut kepada polisi. Seorang detektif bernama Baek yang menemukan ada sebilah pisau dalam bagasi motor Hyunwoo langsung menyimpulkan jika Hyunwoo lah pelakunya, di mana hal itu tak pernah Hyunwoo duga akan menjadi awal dari kehancuran hidupnya selama belasan tahun. Karena dengan bukti itulah Hyunwoo malah ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 15 tahun penjara. 피고인 조현우에게 15년형을 선고하겠습니다. 말도 안 돼! 나 아니잖아, 엄마. 14 tahun berlalu, keluarga Hyunwoo bertahan hidup dari sang ibu yang bekerja sebagai pencari kerang di pantai. Meski dengan kondisi penglihatan terbatas, ditambah beban hutang pada pihak asuransi yang terus menagih pembayaran ganti rugi dari perusahaan taksi di masa lalu, dengan jumlah tagihan yang semakin membengkak dari tahun ke tahun. 뭐 그냥 봤어. 제가 다치는데 왜 갚아요? 돈을 왜 갚아요? Dan kisah akan berfokus pada seorang pengacara bernama Lee. Saat ini, ia sedang menjalani sidang tuntutan pada perusahaan karena diketahui kurang amanah untuk melindungi aset para kliennya. Namun, dalam persidangan itu, pihak Lee berakhir dengan kekalahan yang membuat para klien kecewa sehingga Lee harus kehilangan para klien. 판결하겠습니다. Malam harinya, Lee menemui pengacara bernama Mo. Ia berharap bisa bekerja di perusahaan firma hukum tempat Mo bekerja saat ini. Namun, karena Mo hanya seorang karyawan, ia tak bisa begitu saja memasukkan ke dalam perusahaan terkecuali ada permintaan langsung dari sang atasan. 뭐 차라리 앉아. 아 그러니까 그걸 왜 자꾸 나한테 얘기하냐고. 대표님이 버젓이 살아계신데. 내가 진짜는 열심히 할게. 어? Dalam sebuah acara yang diadakan perusahaan, Mo mengajak Lee ke acara tersebut yang cukup membuat si atasan tertarik dengan argumen-argumen yang dilontarkan Lee pada saat sesi tanya jawab, di mana setelah acara berakhir, si atasan memberi Lee sebuah kasus dari konsultasi gratis yang diadakan oleh perusahaan 1 bulan lalu. Sehingga hal itu membuat Lee bersemangat dan berjanji akan menjalankan pekerjaan itu sebaik mungkin. Tidak sendiri, Lee ditemani rekan wanita menuju ke rumah klien yang mendaftar konsultasi itu. Namun setibanya di sana, Lee tidak mendapat sambutan baik oleh si pemilik rumah yang ternyata klien tersebut adalah Hyunwoo yang mengira kedatangan Lee saat ini adalah dari pihak asuransi yang akan menagih hutang. 시벌. 지금 뭐 좀 오해하는 것 같은데? 누구 왔어? Rupanya kasus Hyunwoo tersebut didaftarkan oleh sang ibu pada bulan lalu, di mana saat konsultasi berlangsung, Lee menyimpulkan Hyunwoo ingin menghapus ganti rugi yang semakin membengkak pada pihak asuransi. Sampai di tengah obrolan, Hyunwoo mengaku bahwa sebenarnya ia tak pernah membunuh siapapun, melainkan dipaksa mengakui perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. 법이라는 것이 뭐예요? 진짜로 사람 보호하려고 만든 것이요?
Pada malam itu, setelah ditemukannya pisau dalam bagasi motor, Hyunwoo dibawa ke sebuah gedung terbengkalai oleh Baek dan antek-anteknya untuk menyiksanya secara habis-habisan sampai mengakui perbuatan tersebut, di mana Hyunwoo yang tak sanggup lagi menahan siksaan tak punya pilihan lain selain harus menuruti keinginan Baek meski tak pernah melakukan hal tersebut. 이 개새끼가 결정적 증거. 시작이다, 개새끼야. Di kantor Lee mengusulkan agar perusahaan menangani kasus Hyunwoo lewat pengajuan persidangan ulang, karena jika berhasil membuktikan bahwa Hyunwoo bukan pelaku, maka denda yang membebani Hyunwoo akan dihapus sekaligus membersihkan namanya, di mana kasus ini juga akan menaikkan citra positif perusahaan di mata masyarakat, sehingga si atasan yang awalnya sempat ragu akhirnya menyetujui terkait usulan tersebut. 오케이 맞도록 하지. Pertama-tama, Lee mendatangi kantor pengadilan untuk mengajukan sidang ulang kasus Hyunwoo, di mana seorang hakim yang melihat kasus yang ditangani oleh Baek teringat bahwa sejak lama ia selalu aneh dengan cara investigasi Baek di beberapa kasus, sehingga sang hakim pun tidak ragu untuk menyetujui permintaan Lee saat itu juga. 열람 신청 허가해드릴게요. 예, 감사합니다. Dari kantor pengadilan, Lee pergi ke gedung arsip untuk mengumpulkan bukti yang tersimpan, lalu mendatangi kantor taksi untuk memeriksa lokmeter yang dipakai korban agar mengetahui kapan taksi itu berhenti. Hal itu akan dicocokkan dengan log panggilan Hyunwoo pada hari kejadian, karena besar kemungkinan pembunuhan akan terjadi setelah Hyunwoo menyelesaikan panggilan tersebut. 보고는 가능한 거야? 아따 이 양반 운빨 좋으시네. 이 대한민국에 몇 명 없어요 이거. Kedatangan ke kantor taksi dilaporkan oleh anak buah Baek yang saat ini terlihat sedang memaksa seorang remaja sama seperti yang dilakukan pada Hyunwoo di masa lalu. Yang dalam panggilan itu, Baek juga diberitahu bahwa Lee akan mengajukan persidangan ulang dari kasus Hyunwoo yang membuat Baek merasa terancam. 재심인가 뭔가를 한다는데? 재심? 어쩔 겨, 이제. 그리고 개새끼는 앞으로 전화하지 마. 요 개새끼 봐라, 이거. Selisih waktu dari telepon dan meteran taksi, Lee menemukan fakta jika Hyunwoo dianggap menghabisi korban dalam waktu 2 menit. Namun, dokter yang memeriksa luka korban cukup serius mengatakan tidak mungkin karena korban akan membela diri terlebih dahulu dan semua itu pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 이 범인이 이 택시 안으로 들어와서 이 기사를 찔렀다고 했는데 최소 18초 아무리 길게 봐줘도 이 2분 내에 끝냈어야 되는데 그게 가능합니까? Malam itu, Lee menemui Hyunwoo untuk melaporkan hasil temuannya. Sadar tak punya uang untuk membayar Hyunwoo, justru meminta agar Lee menghentikan aksinya itu. Di mana Lee yang hanya ingin mengembalikan nama baik Hyunwoo, mengingatkan jika Hyunwoo terus dicap sebagai pembunuh, maka akan membuat Hyunwoo sulit bersosialisasi, apalagi mendapat pekerjaan. 잠깐만 어디가? Lee lekas menyusul Hyunwoo yang pergi tanpa penjelasan apapun. Sesampainya di perempatan tempat ia dituduh, Hyunwoo meminta catatan penelusuran dan mengulang adegan itu dengan menghitung waktu yang dibutuhkan menggunakan HP. Dan setiap kali dicoba hasilnya selalu lebih dari 4 menit. Hal ini jelas menunjukkan bahwa laporan Baek hanyalah rekayasa. Masih di malam yang sama, Hyunwoo mengajak Lee mendatangi gedung tempatnya disiksa dulu yang membuatnya kembali mengingat momen pahit saat dipaksa menjadi pelaku. Yang di sana Lee menemukan robekan surat pengakuan yang langsung membuatnya bertambah yakin jika Hyunwoo tidak berbohong. Di mana Lee yang melihat raut kesedihan di wajah Hyunwoo lekas menenangkannya dan berjanji akan memenangkan persidangan ini. 갈까? Sadar jika yang dikatakan Lee benar, Hyunwoo tak bisa terus bergantung pada ibunya dan harus membersihkan nama baiknya sendiri. Hyunwoo mulai mencari pekerjaan sebagai buruh untuk mendapatkan uang. Meski awalnya ia berkali-kali mendapat penolakan, namun Hyunwoo tidak menyerah hingga akhirnya mendapat pekerjaan. 뭐한 짓이요? 형님, 좀 하게 해주십시오. 걱 좀 돈 쓸 데가 있어서 그럽니다.
Esok harinya, Lee mendatangi rumah Yunwo dengan sambutan hangat dari si ibu yang bangga karena kini anaknya memiliki seorang pengacara yang di sana salah satu tetangga meminta berkonsultasi tentang suaminya yang diduga berselingkuh, di mana jawaban Lee yang begitu memuaskan membuat semua orang di sana termasuk bocah juga mendekat untuk meminta berkonsultasi. 호경 수술이야. 바지 벗어. Selesai melayani para warga, Lee berkesempatan membicarakan kelanjutan kasusnya dengan Yunwo yang saat itu baru pulang kerja. Di sana, Yunwo memberikan seluruh tabungan dari hasil kerjanya selama ini sebagai bayaran untuk Lee. Dan hal itu cukup membuat Lee merasa senang, sekaligus terharu, sehingga sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat dan keduanya mulai fokus mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk persidangan nanti. Lee bermalam di rumah Yunwo untuk menyusun laporan dari semua hasil penelusurannya. Mereka berdua bekerja sama tanpa melewatkan satu detail pun demi memenangkan persidangan itu, di mana Lee yang menyadari ada kekurangan dari laporan itu bertanya apakah Yunwo bertemu seseorang pada malam kejadian atau tidak, karena kesaksian itu akan sangat menguatkan jika Yunwo bukan si pelaku. 살인이 일어난 시간에 다른 누군가랑 같이 있었으면 이 살인범이 될 수가 없잖아. 좀 두냐. 있었어. 누군데? Mundur ke masa ketika Yunwo masih kerja di bar, saat itu ia memiliki rekan kerja bernama Sujung yang menarik perhatiannya karena cantik. Namun pada suatu hari, Sujung digoda oleh 3 pria yang salah satunya adalah Baek, di mana pada malam kejadian Yunwo menolong Sujung yang hampir diperkosa oleh salah satu pria yang merupakan rekan dari si Baek. Dan ketika si pria sudah tak berdaya, Sujung yang sempat akan menusuk si pria ditahan oleh Yunwo yang kemudian menyimpan pisau tersebut di dalam motor. Dan itulah alasan mengapa polisi menemukan pisaunya di sana. 약촌호 거리에서 형사들을 만나다. 그 친구 이름이 뭐라고? 수정이었나? Setelah menyelamatkan Sujung, Yunwo mengantarkannya ke terminal agar Sujung bisa pulang. Di mana saat di perjalanan pulanglah kesialan Yunwo dimulai. Sehingga sejak saat itu, ia tak pernah lagi melihat Sujung dimanapun. Singkat cerita, perusahaan firma hukum tempat Lee bekerja didatangi seorang jaksa yang memintanya untuk menghentikan persidangan ulang dengan iming-iming sebuah pekerjaan. Entah siapa yang mengutus si jaksa. Namun sebelum pergi, ia menyerahkan amplop coklat berisi penyesalan dan permintaan maaf Yunwo kepada polisi yang ditulis semasa di penjara. 존나 떨린다. Setelah membaca surat itu, Lee menghubungi Yunwo dan bertanya mengapa ia harus membuat pernyataan permintaan maaf, di mana Yunwo langsung teringat masa ketika seorang pengacara memaksa untuk menulis surat itu dengan janji akan mendapat keringanan masa tahanan. 예, 뭐 할까요? 뭐부터 하면 돼요? 일단 판사 보여줄 반성문부터 쓰자. 예. 형사들한테 사과 편지도 보내고. Bangun dari tidur, Yunwo dikejutkan oleh teman-temannya yang datang membawa sebuah alamat milik Sujung. Tanpa ditunda-tunda, ia langsung pergi ke sana untuk menemui Sujung dan memintanya agar menjadi saksi jika pada malam itu Yunwo yang sedang bersama dirinya. 증인 대줄 수 있을까? 증인? 근데 다방은 다르잖아. 소문이라도 나면? Meski enggan terlibat, Sujung akhirnya angkat bicara di mana 3 tahun setelah Yunwo di penjara, ada seorang polisi menerima laporan tentang siapa pembunuh sopir taksi yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Yunwo menemui si polisi tersebut untuk mencari tahu akan kebenarannya. Yang sebertemunya mereka, si polisi membenarkan apa yang Yunwo tanyakan. Namun kasus itu tak pernah diselesaikan setelah atasan mereka meminta untuk menghentikan kasus tersebut entah dengan alasan apa. 잠깐만요. 예, 군상경찰서요. 진짜 살인범이 누군지 알아요. 예? Yunwo langsung memberitahu Lee siapa pelaku sebenarnya, yang tentu membuat Lee sangat terkejut. Tanpa menunggu lama, Yunwo langsung mendatangi si pelaku, kita sebut aja Mulyono, yang rupanya seorang sales mobil. Sehingga tanpa banyak basa-basi, Yunwo langsung memukulnya saat itu juga. 얼굴 많이 좋아지셨다. 아저씨, 경찰 부를게요. 쓸데없는 소리 좀 하지 마. Yunwo mengejar termul itu, namun tak mendapatinya dimanapun, yang di saat pencarian itu tiba-tiba ia diserang dari belakang hingga terjatuh. Termul tentu langsung membabi buta dan
Masih tak menyerah, Yunwo bangun dan mengejar Mulyono yang akan kabur dengan menggunakan mobil. Namun dalam pelarian itu, mobilnya terhenti karena dihadang oleh pengendara lain yang rupanya adalah Lee atas informasi dari Yunwo. 넌 또 뭐냐? 나? Dalam situasi terdesak, Mulyono mengaku bahwa pada malam itu ia meminta temannya membuang barang bukti. Namun si teman justru melaporkannya tepat 3 tahun setelah Yunwo dipenjara. Dan ketika laporan itu sampai ke telinga detektif Baek, ia dimarahi habis-habisan karena dianggap tidak becus oleh atasannya. Namun karena itu juga merupakan tanggung jawab si atasan, ia pun menutup kasus sebagai bentuk perlindungan, di mana Mulyono dan si teman langsung dibawa ke tempat penyiksaan untuk dipaksa membuat pengakuan palsu bahwa mereka sedang mabuk dan laporan itu hanyalah sebuah lelucon. Si teman saat ini berakhir di rumah sakit jiwa, sementara Mulyono dibiarkan bebas. Meskipun 3 tahun lalu ia sudah mengakui perbuatannya. 당신 친구는? 우울증이 때나 어레나? 뭐 하려고? Mendengar pengakuan itu, Lee memperingatkan jika mereka akan bertemu kembali di pengadilan ulang. Dan demi memperkuat posisi Yunwo, Lee kemudian membuat siaran TV untuk meminta tolong pada semua warga Korea yang bersedia menjadi saksi kasus Yunwo. Selain itu, Lee bahkan menyebarkan selembaran di tempat umum tanpa sadar jika Baek melihat aksi mereka dari dalam mobil. 안녕하세요. 저 이준영 변호사라고 합니다. 한번 읽어봐 주시고. 안녕하세요. SBS 이준영 변호사인데요. 한번 예. Seorang kontraktor jalan yang melihat poster segera memberikan kontaknya kepada Lee. Rupanya ia menyaksikan kejadian secara langsung dan bersedia menjadi saksi di saat persidangan ulang yang sebertemunya mereka. Ia menjelaskan bahwa pada malam itu melihat pria berjaket hitam keluar dari taksi melalui pantulan kaca mobilnya. Dan di saat pembunuhan berlangsung, tidak ada satupun motor atau mobil lain. Namun sayangnya tidak ada satu polisi pun yang mendengarkan laporan tersebut. 근데 왜 당신은 제보 안 하셨어요? 에따 해지 어찌 안 했겠는가. 그런데 형사들이 통 내 말을 들으려고를 안 하더라고. 에따 그러고 게. Perbincangan itu terhenti ketika Baek datang untuk menangkap saksi dengan tuduhan yang dibuat-buat. Semua itu hanya akal-akalan Baek yang selalu mempermainkan hukum pada orang yang jelas tidak bersalah. Di mana harapan yang sempat tumbuh kini kembali terkubur, membuat Yunwo semakin dendam pada orang yang telah menghancurkan masa depannya itu. Di tempat lain terlihat Mo sedang bekerja sama dengan jaksa yang pernah menemuinya ke kantor, di mana kerjasama itu dikuatkan dengan munculnya nama Mo dalam berkas pembatalan pengadilan ulang yang ditemukan oleh Lee yang rupanya dijanjikan uang, meskipun sahabatnya Lee merasa sangat dikhianati. 미친 새끼 아니야 이거? 어? 네가 어떻게 나한테 이럴 수가 있냐? Karena tak ingin Yunwo kembali ditangkap, sang ibu terpaksa mengusir Yunwo karena takut anaknya kembali ditangkap polisi, di mana Yunwo semakin muak dengan sistem hukum di negaranya yang tak bisa dipercaya dan seakan mudah direkayasa dengan uang. Saat mendatangi rumah Yunwo, Lee hanya mendapati sang ibu yang mengabarkan jika Yunwo sudah pergi. Dari tempat mereka mengumpulkan bukti, Lee menemukan sebuah alamat yang diduga milik Sujung, sehingga tanpa berlama-lama, ia pun segera pergi ke lokasi tersebut. Tiba di tempat Sujung, awalnya Lee mendapat penolakan ketika diminta bersuara mengenai kasus Yunwo, di mana Lee yang kecewa memberikan sebuah buku berisi lukisan Sujung sambil mengatakan mengapa Yunwo harus menyelamatkannya pada malam itu sampai harus dipenjara selama 15 tahun dengan tuduhan palsu. Sehingga perkataan tersebut membuat Sujung terdiam dan perlahan merasakan penyesalan. 근데 그 새끼 그거 지금 진짜 살인범 되려고 그런다고. 어? Untuk membalaskan dendamnya itu, Yunwo mendatangi gedung tempat ia disiksa dulu. Yang di sana ia mendapati Baek dan antek-anteknya sedang akan melakukan hal serupa pada seorang remaja laki-laki. Sehingga tanpa berpikir panjang, Yunwo langsung membabi buta menyerang semua orang demi menyelamatkan remaja itu, sehingga berhasil mendapatkan kunci.
Yunwo segera memberikan kunci itu pada si remaja agar bisa membuka gembok dan pergi dari tempat ini. Namun meski begitu, perjuangan Yunwo melawan para Termul belum selesai sampai akhirnya tiba-tiba Baek muncul yang langsung memukul kepala Yunwo menggunakan bata. Sadar bahwa Yunwo pasti akan membalaskan dendam, Lee segera mendatangi gedung yang pernah ditunjukkan sebagai tempat penyiksaan. Dan sesampainya di sana, ia benar-benar mendapati Yunwo sedang bertarung sengit di tempat tersebut. Aksi Yunwo yang hampir menghabisi Baek berhasil ditahan oleh Lee yang baru saja datang, yang di sana Lee memohon agar Yunwo menyelesaikan semuanya lewat hukum. Namun Yunwo yang sudah muak dengan sistem hukum di negaranya sudah tidak lagi percaya pada siapapun. Namun karena Yunwo adalah orang baik, ia pun akhirnya luluh setelah mendengarkan permintaan maaf tulus dari Lee atas cacatnya sistem hukum di sana. 내가 안다고. 그래서 더 미안하다. 내가 잘 알아. Tak ingin menyerah sampai di sini, Lee meminta satu kesempatan lagi untuk persidangan ulang kasus Yunwo, bukan demi uang, melainkan dengan tulus ingin mengembalikan nama baik Yunwo dan pihak asuransi tak lagi meminta uang ganti rugi. 조연우한테 사과해야 된다고. 미안하다. Singkat cerita, setelah pengacara Lee melakukan semua usahanya, ia mendatangi Yunwo untuk memberikan jadwal sidang ulang yang telah ditetapkan oleh hakim, di mana kali ini Sujung juga turut menghadiri persidangan tersebut untuk menjadi saksi. 내가 데리고 온 게 아니다. Saat hari persidangan tiba, Lee dan Yunwo memasuki ruang sidang dengan tenang. Kasus tersebut sangat menarik perhatian media karena begitu menyedihkan yang ketika Lee diberi kesempatan berbicara, ia meminta para hakim dan jaksa menyampaikan permintaan maaf terlebih dahulu secara langsung karena telah menghancurkan hidup seseorang remaja dengan menanggung kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Sampai akhirnya, Lee berharap persidangan ini menjadi awal kehidupan baru bagi Yunwo dan keluarganya. 존경하는 재판장님, 대한민국 사법부가 한 소년에게 저질렀던 잘못에 대해 Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada awal tahun 2000-an, di mana Yunwo akhirnya berhasil membersihkan namanya pada tahun 2016 atau 16 tahun setelah kejadian dan membuat detektif Baek serta antek-anteknya ditangkap dan dihukum sesuai dosa mereka masing-masing. Lalu kini Yunwo sudah menjadi ayah dari 2 anak. Sementara Lee terus menangani kasus-kasus ganjil dengan persidangan ulang sampai dia dikenal dengan sebutan Bapak Percobaan Baru.